Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Setiap hari Jumat kita akan ngobrol tentang hikmah kehidupan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari pepatah-pepatah Arab Al-Mahfuzat. Kita akan ngobrol tentang bagaimana menjalani hidup ya yang penuh dengan hikmah ini. Hari ini saya akan kutipkan ini dua ayat favorit saya ini. Surah Al-Insyirah, Alam Nashrah ya. Itu ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua ayat yang artinya sama. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini ayat yang bagi saya menarik sekali. Bahwa setiap segala sesuatu yang diturunkan bersama kita, itu pasti ada jalan keluar terbaiknya. Inna ma'al usri yusra. Dua kali ini. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tidak ada ceritanya Allah menurunkan kesulitan buat kita lalu tidak memberikan jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Ini masalah percaya atau tidak. Percaya atau tidak kepada Allah. Ketika kepercayaan kita penuh kepada Allah, maka pasti akan ada jalan keluar. Kalau kita percayanya 50%, jalan keluarnya 50%. Kalau kita tidak percaya, yang terjadi tidak ada jalan keluar. Yang terjadi hidup kita akan selalu penuh dengan keluhan. Yang akhirnya itulah yang disebut sebagai jalan yang buntu atau mentok. Dan menarik sekali bahwa kesulitan itu terkait dengan cara kita berpikir. Kesulitan itu terkait dengan cara kita memahami semua hal yang ada di dunia ini. Dan itu ternyata bermula dari pikiran. Apa yang terjadi di luar sana itu bukan peristiwanya yang penting, tetapi cara kita merespon peristiwa tersebut itu ternyata jauh lebih penting. Ini kalau kita baca sejarah ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu ya, sebelum kemudian diangkat derajatnya, itu selalu diuji dengan berbagai ujian-ujian yang hebat. Pada saat beliau berdakwah di Mekah, ya, itu hanya beberapa puluh orang. Bayangkan ya, 10 tahun, kurang lebih itu ya, berdakwah, itu hanya beberapa puluh orang yang mau mengikuti ajaran Islam. Nah, ini kan sebenarnya sebuah perjuangan yang luar biasa hebat. Ketika berdakwah di Mekah itu hanya menghasilkan beberapa orang, lalu kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Baru di Madinah itu mendapatkan satu komunitas baru, mendapatkan satu landasan yang luar biasa untuk membangun peradaban yang hebat. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa cara berpikir itu akan menentukan kita. Kalau Nabi langsung dibimbing oleh Allah. Ya, sekarang kita, itu bagaimana kita membangun diri kita menjadi orang-orang yang kuat mentalnya, yang hebat dalam menghadapi segala kesulitan itu.
Mari kita mulai dengan mengubah cara berpikir kita. Cara berpikir kita tentang apa itu masalah, apa itu kesulitan, itu akan sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan jalan keluar atau tidak. Setiap kesulitan yang datang kepada kita, nah, selama ini kita anggap sebagai apa? Kalau kita anggap sebagai masalah, maka akan menimbulkan beban. Akan menimbulkan beban yang itu kemudian memberatkan diri kita. Ada sedikit tantangan di rumah, kesulitan di rumah, maka itu sudah memberatkan. Ada sedikit kesulitan di kantor, itu memberatkan pikiran kita. Ada kesulitan di masyarakat, cara bergaul kita, itu memberatkan pikiran kita. Akhirnya menjadi beban. Ketika itu menjadi beban, itu membuat kita malas, membuat kita lemes, nggak ada gairah, nggak ada tenaga. Nah, putus asa akhirnya. Ketika sikap mental kita berputus asa, yang terjadi apa? Pasti jalan buntu. Itu sudah pasti. Maka tinggal mengubah bahwa hidup ini kalau ada kesulitan, apapun itu kesulitannya ya, anggap saja itu bukan masalah, tapi anggap saja itu sebagai tantangan yang harus kita hadapi. Dua kata ini ya, dua kata yang mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata kata-kata itu sangat powerful. Kita ada kesulitan di pekerjaan, anggap saja itu sebagai tantangan. Kalau itu tantangan, maka bukan beban. Kalau itu sebagai sebuah tantangan, maka yang menjadi pikiran kita itu adalah ada dorongan untuk bagaimana cara saya menyelesaikan tantangan ini. Ada dorongan besar. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menyelesaikan tantangan ini? Maka tantangan itu akan menggairahkan, ya, akan menggairahkan hidup kita. Kalau sudah menggairahkan hidup kita, kita tidak akan berhenti berusaha. Karena kita akan selalu sabar dan istiqomah. Sabar untuk menghadapi berbagai tantangan itu, kesulitan-kesulitan hidup kita sabari. Toh pasti kita bisa melewati. Allah tidak akan memberikan kita beban itu di luar kemampuan kita. Jadi ini masalah iman, percaya pada Allah. Jalan keluar itu pasti ada kalau kita sabar, istiqomah, tetap berusaha. Kalau kita menganggap sebagai tantangan ya, semua kesulitan dalam hidup kita, maka diri kita akan menjadi kuat. Jalan keluar dari setiap kesulitan itu bukan karena faktor-faktor di luar diri kita, tapi karena diri kita kuat. Kalau dulu masih mental kita lemah, setiap tantangan kita tidak bisa menghadapi. Tapi semakin kuat diri kita ini, diri kita semakin kuat secara internal, maka tantangannya membesar, kemampuan kita juga membesar. Jadi tantangan yang diberikan kepada kita, kesulitan yang diberikan kepada kita, itu adalah untuk menguatkan mental kita. Menguatkan mental kita. Agar kita apa? Itu kita lebih sabar, lebih tenang. Jadi menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, itu hati kita lebih tenang ya. Kepasrahan kita, keikhlasan kita. Kalau bahasa Quran itu beban di punggung kita ini ya. Beban di punggung kita itu akan bisa kemudian kita pikul, akan bisa kemudian kita bawa. Karena apa? Jiwa kita, mental kita sudah semakin kuat. Kalau kita baca surah sebelumnya, ayat sebelumnya dari Al-Insyirah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak.
Menarik sekali, bukankah kami ya yang sudah menurunkan beban? Ya. Jadi bukankah kami yang sudah mengangkat, melapangkan dadamu, yang telah menurunkan beban dari dirimu? Angqadha dhahrak, ya. Jadi beban-beban itu yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan, pada setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Syaratnya ayat terakhir nih, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jangan nganggur, jangan biarkan waktu kita itu tidak produktif. Ada selesai satu urusan, kerjakan hal lain produktif dalam menghasilkan satu karya produktif untuk bermanfaat buat orang lain. Bekerja keras. Dan yang kedua adalah wa ila rabbika farghab. Serahkan semuanya pada Allah. Bekerja keraslah, lalu serahkan semuanya pada Allah. Bekerja keraslah, percayakan semuanya pada Allah. Dua nih ya, jangan hanya bekerja keras, tapi satu lagi, bekerja keraslah, percayakan pada Allah. Itu yang akan membuat kita punya jalan keluar. Tidak ada masalah di dunia ini. Yang ada adalah tantangan yang akan kita selesaikan. Bekerja keras untuk kemudian mencari jalan keluar, lalu serahkan semuanya pada Allah. Insya Allah kita pasti bisa melewati semua tantangan dan kesulitan hidup ini. Terima kasih. Salam manjada wajada setiap hari Jumat di rubrik hikmah di channel YouTube Akbar Zainuddin. Silakan untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, agar manfaat dari channel ini bisa lebih berkembang bersama Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.